Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya, di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, gitu, kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat dan hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya. Ya karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purma Ariandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama setengah jam ke depan, Voice of Islam tentu akan menemani kamu semua sobat muda dalam rubrik yang muda yang bertakwa, sebuah rubrik yang didedikasikan untuk membahas masalah-masalah anak muda yang lagi in. Nah, kali ini tentu kita akan membahas masalah-masalah di antara kamu semua. Di antaranya adalah remaja ngomongin takdir. Nah, saya tentu nggak akan sendiri membahas masalah ini. Sudah hadir di depan saya Ustadz Iwan Januar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kalau kita lihat di kalangan sobat muda nih Ustadz, ada banyak yang suka nyalahin takdir gitu. Bahkan dulu sempat ada lagu yang sempat heboh ya Ustadz ya. Takdir memang kejam katanya, seperti itu. Atau kejam itu takdir? Nah, nggak tahu juga. Mereka bilang kalau misalnya remaja itu hidupnya susah, remaja itu banyak godaan, banyak cobaan, itu udah takdir Ustadz. Nah misalnya, wah malas sholat tuh takdir gitu. Jadi bodoh tuh jadi udah takdir gitu. Ya malas berupaya, kenapa? Percuma kalau udah takdirnya jadi orang bodoh gini, ngapain belajar? Gitu. Nah Ustadz, kalau kita lihat bahwa remaja ini apa-apa alasan itu semua karena takdir. Nah, gagal ujian itu juga takdir, jadi preman juga takdir, gitu. Jadi pintar juga takdir katanya, gitu. Nah, sebenarnya tepat gak sih pandangan seperti ini, Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang moga-moga terus makin naik takwanya nih. Betul tuh bahwa kita ini suka gampang banget nyalahin takdir. Ya tepatnya itu terjadi gara-gara kita nggak paham betul sih sebetulnya apa sih yang dimaksud takdir itu kan, dan juga gimana hubungan antara kita dengan takdir ya. Tapi jangan bingung karena memang masalah ini masalah klasik sebetulnya. Jadi ini munculnya sebetulnya ketika umat Islam tuh mulai bersinggungan dengan berbagai macam filsafat-filsafat asing. Jadi di masa Rasul sih nggak ada orang ributin masalah takdir. Di masa sahabat juga nggak ada orang ributin masalah takdir. Tapi masa-masa
setelah itu pada waktu umat Islam bertemu dengan filsafat Yunani, itu ada namanya filsafat Epikur dan Stoikisme atau skeptisme. Jadi kalau Epikur ini filsafat yang mengajarkan free will, bebas berkehendak. Jadi kata mereka nih, kata para penganut filsafat Epikur ini, kalau orang itu dia bebas ngapain aja. Apapun yang terjadi itu adalah hasil dari pilihan dia total kayak begitu. Nah, tapi kalau yang kedua, yang skeptisme atau stoikisme ini sebaliknya, bahwa manusia itu pasif. Jadi kayak bulu ditiup angin. Makanya muncul tuh ucapan kayak tadi ya. Jadi preman takdir ya. Jadi bolot takdir gitu kan. Miskin takdir, apalagi misalkan ya dipukulin orang diem aja takdir gitu. Tapi nggak ada yang nyebut kalau jadi kaya takdir. Nggak ada. Betul tuh nggak fairnya di situ. Kalau udah jadi kaya takdir, oh bukan nih kerja keras gua nih. Jadi pintar nggak ada yang nyebut takdir betul, juga. Betul itu juga kalau pas dalam pengen jelek-jelek selalu bilang takdir. Nah ini sebetulnya nih udah disinyalir oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi Allah tuh mengingatkan kita bahwa memang ada banyak hal dalam kehidupan kita ini yang datangnya dari Allah ya. Misalkan dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ini artinya, katakanlah tidak ada satupun bahaya musibah yang menimpa kita melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Dialah Allah pelindung kita dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Ini semua memang kejadian yang menimpa kita itu adalah memang bagian dari ya ketentuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman jangan salah bahwa kemudian gara-gara ini akhirnya kita nggak mau ngapa-ngapain, jadi skeptis ya, pesimis mulu, diem aja, apa-apa takdir, padahal nggak seperti itu. Ada hal-hal yang kita sebagai insan itu kudu berusaha, tapi juga ada hal-hal yang kita sebagai manusia ya menerima segala hal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas ya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita dalam masalah ibadah, dalam masalah ilmu, iman, itu sesuatu yang kudu diperjuangkan, bukan sesuatu yang datang tiba-tiba dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru loh kalau orang berpikiran, oh saya ini jadi preman udah ketentuan dari Allah, dari sononya, udah cetaknya kayak begini, begitu. Enggak demikian loh ya. Bahwasanya Allah itu memberikan kita pilihan dalam masalah mau iman, mau soleh, mau kafir, mau jadi orang fasik, mau jadi jahat, jadi baik, itu tergantung kepada pilihan manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falhamaha fujuraha wa taqwaha." Kami ilhamkan pada manusia mana jalan yang fajir, jalan kejahatan, dan jalan yang takwa. Nah, yang milih ketakwaan itu beruntung, dia nanti mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang milih jalan-jalan yang kesesatan, kejahatan, rugi banget. Nah, jadi nggak lantas kita apa-apa takdir. Ada yang memang itu merupakan takdir Allah, ada yang juga kita ini kudu ikhtiar sekuat tenaga. Nah Ustaz, kalau kita lihat bahwa yang namanya remaja itu juga mereka juga ngadapin banyak macam-macam persoalan ya Ustaz. Kita lihat dari mulai persoalan yang baik mereka nggak suka ataupun yang mereka suka. Tapi kadang-kadang persoalan ini mereka nggak nempatin pada porsi yang sebenarnya. Kayak tadi kalau mereka itu dapat satu yang jelek itu ngomongnya takdir, tapi kalau dapat satu yang baik itu nggak pernah ngomongnya takdir gitu. Kalau pintar, kalau misalnya kaya itu nggak pernah ngomongnya takdir. Nah sebenarnya bagaimana sih sebenarnya harusnya sikap kita nih dan sobat muda sekalian kalau kita menghadapi satu yang kita anggap negatif nih Ustaz kan, belum tentu satu yang negatif dalam pandangan manusia juga negatif dalam pandangan Allah. Betul. Kan? Gitu. Gimana kita nyikapin nih Ustaz? Ya hidup ini kan nggak selamanya bisa kita pilih ya. Kadang-kadang kita pengennya enak, tahu-tahu Allah kasih ya kondisi yang menurut kita nggak enak, sakit misalkan ya, baru punya sendal hilang di masjid begitu ya, atau misalkan ya kita pas pengen beli satu barang baru, uangnya kita nggak ada. Ada kondisi-kondisi di mana kita memang nggak bisa milih, yang kata kita, pahit banget ya, gitu. Nah, sikap kita bagaimana? Ya jelas harus beriman, ini adalah memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak sakit,
Nggak ada kan orang pengen sakit sebetulnya, cuman ya tahu-tahu sakit begitu saja ya. Meninggal juga sama, begitu aja gitu. Terus orang yang mendapatkan kebaikan juga sama ya. Dalam masalah kematian itu bukan pilihan kita loh. Allah yang mendatangkan kematian buat kita. Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah datang ajal mereka, dimundurin nggak bisa, dimajuin juga nggak bisa. Udah segitu-gitunya ukurannya. Minta mundur, nggak bisa tawar-menawar sama malaikat Israel gitu kan. Disogok juga nggak bisa kan? Nggak bisa, sogok, lari juga percuma. Iya. Mau ngumpet di mana juga, ya tetap aja bakal ketemu sama yang namanya kematian. Dimajuin juga nggak bisa. Kalau belum waktunya mati, nggak akan bisa. Meskipun bunuh diri. Ya langsung bunuh diri, tapi kalau nggak mati kan mau nembak pakai pistol, tahu-tahu pelurunya hampa gitu kan, gitu kan. Pakai pisau takut sakit begitu kan. Mau pakai haju serangga mahal nggak kebeli. Kalau tadi nggak mati juga begitu. Bagaimana kita iman semua adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ya kudu sabar. Ya namanya orang hidup itu pasti ada aja ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita nih jangan cuman ngelihat yang enak-enak doang. Coba deh lihat di sekeliling kita, banyak orang-orang yang ujiannya lebih berat daripada yang kita rasakan. Tuh yang korban lumpur kan di Porong Sidoarjo, masya Allah, rumah hilang, harta benda hilang, tanah hilang, sekolah juga keganggu, itu kan. Atau kita masuk rumah sakit, lihat teman-teman kita kan, ada yang masuk rumah sakit, ada yang tipes, demam berdarah, ada yang kena flu burung gitu kan. Ada yang masih sehat, ada yang masih normal, ada yang ya Allah berikan ujian cacat anggota badannya seperti itu. Nah itu harus kita jadikan sebagai cara kita bersyukur dan bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena belum tentu yang kata kita jelek itu jelek juga di hadapan Allah. Bisa jadi Allah memberikan ujian itu karena Allah tahu kita bisa menghadapinya. Yang namanya orang hidup mah, apalagi yang beriman, pasti akan dapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya selama kita masih hidup itu harus punya terus kesabaran. Dan Nabi SAW janjiin bahwa orang yang sabar menghadapi ujian itu nggak usah mikir yang berat-berat ya. Kita capek nih pulang sekolah, atau pulang sekolah kaki kita nginjak duri, atau jempol kita ngehantem pintu, wah kan, yang gitu aja udah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sabar, kata Nabi, pertama akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Kedua akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makanya sabar kalau kita menghadapi satu ketetapan takdir yang mungkin gak kita sukai, karena itu adalah ujian dari Allah, dan percaya bahwa ujian itu pasti sesuai dengan kekuatan iman kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sebatas kemampuannya, insyaallah. Ya Ustaz, kalau kita lihat juga bahwa kadang-kadang permasalahan muanya diserahin pada takdir ini sampai menyentuh satu yang penting nih Ustaz, masalah keimanan. Kadang-kadang di kalangan sobat muda Ustaz, masalah keimanan aja semua dipentokin ke takdir Ustaz. Lah gue kan jadi anak soleh juga karena takdir, atau misalnya wah gue jadi begajulan gini, jadi anak jadi preman juga karena takdir, gue jadi tukang maksiat juga karena takdir gitu. Apakah tepat gitu pandangan seperti itu? Nah, tapi sebelum dijawab, kita ikuti dulu dengan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Semakin lama ku merasakan damai indah kasihmu, bagi semua insan di dunia, semua salah di hadapannya, sembah sujud kami pasrahkan
Serahkan jiwaku. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Masih tetap bersama saya Purwa Aryandi dan Ustadz Iwan Januar. Tentunya kamu sudah mendengarkan acara kita dari awal. Kita sedang membahas mengenai masalah remaja dan takdir. Kita sudah juga membahas mengenai seperti apa sih sebenarnya takdir itu. Nah, kadang-kadang nih Ustadz, kalangan sobat muda sekalian nih suka membebankan yang namanya masalah keimanan itu sampai ke masalah takdir, Ustadz. Jadi orang nggak benar itu kadang-kadang takdir, tapi kalau jadi orang benar kayaknya sih nggak ada yang nyalahin takdir kayak Ustaz. Nah itu gimana Ustaz sebenarnya? Yang namanya masalah keimanan itu ada hubungan dengan takdir nggak sih Ustaz? Iya. Jadi orang benar dibilang takdir, orang jahat takdir ya. Ini sebetulnya cara ngeles doang. Cuma ngeles yang rada-rada Islami deh gitu ya, pakai istilah takdir. Kalau sekarang kan ada juga orang ngeles kejahatan dengan ngeles ilmiah. Oh ini unsur genetis ini ya. Jadi ini ada orang jadi penjahat itu jadi perampok itu karena genetis, nenek moyangnya perampok. Sebetulnya nggak demikian ya. Jadi ingat dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada pencuri. Nah dia mencuri ketangkep. Ya namanya pencuri dalam Islam itu kan sanksinya potong tangan. Tapi begitu di pengadilan, ini pencuri ngomong, Pak Hakim, aku ini mencuri takdir Allah. Wah, jadi dia pengen ngeles, pengen bebas dari hukuman dengan bilang ini takdir Allah. Hakimnya bilang, iya kita juga bakal motong tangan kamu, takdir Allah juga coy. Gitu artinya ya itu orang udah gampang aja menyalahkan takdir. Berarti sebenarnya menyalahkan Allah gitu kan. Akhirnya pencuri ini dihukum 2 kali. Pertama dihukum jilid ya dicambuk 10 kali karena sudah berbohong atas nama Allah. Yang kedua ya karena mencuri dihukum potong tangan. Nah kalau kita nih apa-apa nyalahin takdir sama dengan nyalahin Allah ya. Padahal Allah tuh memberikan satu takdir itu ada tujuan tadi sebagai ujian supaya kita sabar, menghapuskan dosa, menaikkan derajat begitu. Terus yang kedua jangan buru-buru nyalahin Allah dulu. Karena apa? Ada berbagai macam kejadian itu sebetulnya akibat ulah kita juga begitu ya. Misalkan apa? Masalah yang jelas keimanan ya, masalah kejahatan. Itu merupakan hasil dari ikhtiar manusia. Tadi kan dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Allah bilang begitu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kami ilhamkan pada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, silahkan pilih begitu. Juga Allah bilang qad afla man zakka wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi dia milih cara-cara yang baik, memilih agama Islam, dia ikutin cara-cara yang benar. Kata Allah itu beruntung dan sangat rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi dia malah memilih sesuatu yang tercela. Makanya iman, soleh, baik, buruk itu bukan takdir tapi merupakan ikhtiar manusia. Beda dengan yang namanya sakit. Kita lahir kepalanya bentuknya bulat, ya panjur, rambut kita hitam, ada yang merah begitu lahir. Terus kita juga lahir hidung kita ada yang mancung, ada yang pesek, kulit kita ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah. Ya, itu betul-betul merupakan ketetapan dari Allah. Tapi kalau masalah iman nih, masalah kita rajin ibadah, kita berbakti pada orang tua, itu bukan masalah takdir Allah, tapi merupakan hasil usaha kita. Harus berusaha, ya termasuk surga dan neraka juga itu harus diikhtiarkan oleh kita. Mau pilih mana nih, surga, pilih neraka, kita sendiri yang menentukan. Jadi bukan sama sekali paksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Ustadz nih sekarang untuk sobat muda sekalian yang kadang-kadang juga bingung harus menempatkan mana yang takdir mana yang bukan. Nah, ada nggak Ustadz cara untuk membedakan apa yang ada di sekitar kita nih, mana yang itu termasuk takdir yang sudah ditetapkan Allah dan mana yang termasuk upaya kita Ustadz? Ya,
yang merupakan bagian dari takdir Allah atau juga dibilang sebagai ketetapan Allah yang nggak bisa dirubah oleh kita. Pertama jelas fenomena alam. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Nah, itu sudah merupakan bagian dari sunatullah itu. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita nggak bisa ikhtiar. Mau setiap hari doa 1000 kali nggak akan geser tuh terbitnya matahari itu. Ya. Itu juga kita sebagai manusia nih. Ya ternyata kita harus melihat dengan mata bukan dengan jempol sekarang begitu ya. Terus juga kita lihat berbagai macam binatang dengan kelebihan masing-masing ya. Bahwasanya ya alhamdulillah Allah ciptakan gajah nggak bisa terbang gitu. Itu juga bagian dari kekuasaan Allah yang nggak bisa kita rubah. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ada juga memang hal-hal yang itu di luar kemampuan kita dan itu merupakan ketetapan Allah yang nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita datangkan. Ya kita lahir ke alam dunia kan nggak pernah pesan sama Allah dulu kan, ngajuin proposal gitu kan. Tadi bentuk kepala kita, warna rambut kita, warna bola mata kita, itu merupakan satu hal yang sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada yang namanya ya takdir-takdir yang mungkin kita anggap itu nggak menyenangkan atau musibah istilahnya ya. Kita sakit gigi tahu-tahu itu ya. Sakit juga yang lain atau mungkin orang kena musibah kecelakaan. Itu merupakan bagian dari takdir atau qada ketetapan dari Allah yang nggak bisa kita tolak tapi harus kita terima dengan sabar ya. Makanya kalau yang kayak begini betul-betul di luar kemampuan kita untuk mendatangkannya atau menolaknya. Nah, tapi kalau yang terkait dengan masalah kita ini jadi orang pinter, kita ini bisa bersyukur pada Allah, beriman, ibadah, berbakti pada orang tua, baik sama teman ya, sopan, tidak sombong, kaya begitu, Jujur. ya jujur, amanah, yang gitu-gitu itu bukan takdir loh, itu harus diikhtiarkan, harus diupayakan oleh manusia. Tuh lihat Nabi Nuh alaihissalam, bapaknya Nabi, anaknya yang bernama Kan'an, ya tetap saja kalau dia nggak mau nurut sama bapaknya, nggak nurut sama Allah, akhirnya termasuk golongan yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu harus sesuatu yang diikhtiarkan kalau yang namanya kebaikan. Tapi kalau yang namanya tadi fenomena alam, kekuasaan Allah, ya musibah, bencana, nah itu merupakan bagian-bagian yang memang Allah yang mengatur. Termasuk juga rizki yang berlimpah pada orang lain, ya itu juga merupakan karunia dari Allah dan merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang namanya soleh, rajin ibadah, semua harus diikhtiarkan ya. Nggak bisa nunggu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, tadi kan Ustaz sempat sebutkan bahwa ada hal-hal yang bisa kita upayakan. Nah, gimana misalnya nih, misalnya sobat muda ada yang les juga. Saya pesan udah belajar terus-terusan, tapi kok tetap aja bodoh ya gitu. Nah, takdir bukan nih kayak gini, Ustaz. Sebetulnya bukan bodoh, belum nempel aja ilmunya ya. Yang akan dilihat oleh Allah itu bukan nilai loh, tapi usahanya. Udah sah belum gitu kan? Ada orang-orang mungkin kalau dia ikut ujian, dia nggak bagus nilainya, tapi dia bisa menerangkan pada orang lain. Nah, gitu kan. Jadi namanya pinter itu nggak diukur dari nilai, tapi dari jerih payah dia, kerja keras dia, dan sejauh mana dia bisa memanfaatkan ilmu tadi begitu ya. Nah, kalau masalah ada dia cepat menangkap itu memang merupakan karunia dari Allah. Kan ada orang belajar sebentar langsung nempel. Ada orang butuh waktu lama baru bisa nempel. Ada orang yang lama belajar cepat hilang juga ada. Nah, itu kalau yang seperti itu memang adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang-orang Arab itu Allah kasih karunia daya hafalannya kuat ya. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Itu pemberian istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting proses belajarnya itu yang harus diikhtiarkan oleh kita insyaallah. Nah, Ustaz, sebenarnya bagi para remaja nih, sobat muda sekalian nih, sebenarnya penting nggak sih kita memahami masalah takdir gitu? Penting banget ya. Untuk apa? Pertama, supaya tetap optimis menghadapi kehidupan ya. Jangan tadi gampang-gampang bilang takdir, nyalahin takdir, padahal sebetulnya itu harus diikhtiarkan. Ya gimana bisa menang lawan penjajah kalau nggak berperang kan? Perang dulu. Setelah perang ternyata kalah, itu baru kita ngomong ini memang takdir dari Allah. Tapi ikhtiarnya harus dilakukan. Mau ujian nih besok nih, kalau malam nggak ngapalin, ya jeblok pasti itu. Ikhtiar dulu. Kita belajar, ternyata setelah belajar ternyata kok nggak connect ini kita susah. Berarti ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ikhtiar dijalankan dulu. Makanya harus muncul sikap optimis ketika kita tahu permasalahan takdir seperti apa. Yang kedua,
kita sabar kalau menghadapi takdir yang ternyata menurut kita ini tidak menyenangkan. Ya ditinggal meninggal oleh orang tua, misalkan kehilangan barang, ya kita jadi sabar. Kita nggak akan menyalahkan siapa-siapa karena apa? Ya sudah kehendak Allah seperti itu. Kan ada orang ya, dia udah punya mobil udah dikunci juga setirnya gitu kan pakai alarm. Ya kalau hilang juga itu. Nah, ini merupakan takdir dari Allah, tapi yang penting dia udah ikhtiar. Tinggal sikap dia ya harus sabar dan pasrah menerima keputusan tadi. Karena yang namanya kalau ketentuan Allah sudah berjalan nggak bisa dilawan, pasti itu akan terjadi. Ya Ustadz, nah terakhir nih Ustadz, ada nggak masukan lah buat kita nih sobat muda, bagaimana seharusnya kita menghadapi kehidupan ini Ustadz? Kadang-kadang yang namanya masalah takdir itu bisa jadi satu pendorong, bisa jadi satu penghambat Ustadz. Nah gimana kita nih sobat muda sekalian harus menghadapi kehidupan dengan bekal pengetahuan kita tentang takdir Ustadz? Iya, yang pertama harus ngaji dulu, jadi tahu betul apa itu pengertian takdir. Nggak mungkin dalam forum singkat ini kita bahas ya, itu butuh waktu. Terus yang kedua, nah kalau kita sudah tahu mana yang perkara kita harus berjuang, maka berjuang sekuat tenaga, harus struggle betul-betul gitu. Misalkan tadi ilmu ya, kesolehan, kebaikan itu harus diperjuangkan. Tapi yang kedua, kalau kita sudah berikhtiar ternyata tidak mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan, itulah kita harus sabar menghadapi kondisi tadi. Oke sobat muda semua, kita juga menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan rubrik ataupun usulan pembahasan ataupun masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Silakan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa kirim ke SMS 0856 9492 4411, atau kamu juga bisa kirim melalui email di mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa mengunjungi website kita di www.gaulislam.com. Saya Purwo Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Terima kasih juga pada kamu semua sobat muda yang telah mendengarkan acara ini. Pesan dari kita, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Ajak teman-teman kamu semua untuk memahami Islam lebih jauh lagi. Insya Allah itu akan jadi pahala bagi kamu. Dan besok insya Allah Voice of Islam akan tetap hadir pada waktu yang sama, gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwo Ariandi. Info teknologi. Sobat muda di seluruh Indonesia, yang namanya kita zaman sekarang ini tentu harus kenal dengan yang namanya email. Sekarang ini kita tidak hanya bisa mengandalkan layanan jasa pos darat atau pos normal dengan surat, tapi kita juga bisa melalui email atau electronic mail, surat elektronik. Nah, dalam email sendiri ada hal-hal yang harus kamu perhatikan agar email kamu aman dari intipan orang lain. Nah, diantaranya adalah pertama, gunakan alamat email yang tidak mencolok dan tidak menarik perhatian. Kamu tidak ingin gara-gara salah menulis alamat email, kamu tiba-tiba didatangi pihak yang berwajib. Yang kedua, jangan berikan data terlalu detail ketika kamu membuat email. Nah, ada salah kaprah di para pengguna email dengan menggunakan alamat email yang tidak jelas tapi data pribadi diisi dengan lengkap dan benar. Ini tentu akan memudahkan kamu terjebak dalam masalah. Selanjutnya adalah gunakan blind copy carbon atau BCC untuk mengirimkan email ke banyak orang, sehingga masing-masing penerima tidak tahu alamat yang lain yang juga menerima email tersebut. Selanjutnya, jangan menggunakan email utama kamu untuk mendaftar kepada mailing list atau newsletter. Ini akan menyebabkan email kamu ditumpuki dengan email-email sampah atau spam. Selanjutnya adalah jangan hiraukan email sampah yang masuk ke inbox kamu atau kotak surat kamu, karena dengan kamu ikut-ikutan mengklik atau kamu mereplay itu akan mengundang lebih banyak lagi. Selanjutnya adalah usahakan jangan mengirimkan email yang bersifat rahasia, karena seaman apapun email kamu tetap dimungkinkan untuk dibobol oleh orang lain. Nah, ada beberapa tips, diantaranya adalah gunakan password pada attachment email kamu. Yang terakhir tentunya, jangan lupa log out atau keluar dari email kamu setelah selesai memakai email, terutama bagi kamu yang memakai internet di tempat-tempat umum. Mudah-mudahan ini membantu kenyamanan kamu dalam memakai email. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam.
Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.